semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Ngidam trofi Liga Champions, Jack Grealish merapat ke Manchester City. Harapan Manchester City untuk mendapatkan Jack Grealish secara mendadak terbuka lebar. Sebab gelandang serang asal Inggris itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk merebut gelar Liga Champions. Grealish sebenarnya tampak masih nyaman di klubnya sekarang, Aston Villa. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan baru memperpanjang kontraknya di Villa hingga 30 Juni 2025. Namun Man City memiliki peluang untuk mendatangkan Grealish, sebab Villa baru saja mendaratkan pemain dengan tipe serupa Grealish, yaitu Emiliano Buendia dari Norwich City. Belum lagi Villa dianggap belum bisa bersaing di level Liga Champions, padahal dia ingin bisa berjaya di kancah Eropa, di mana Man City baru saja menjadi finalis pada musim 2020-2021. Tujuan utama saya tentu merebut trofi. Saya ingin memenangkan Liga Champions atau piala penting lainnya bersama Inggris, seperti Piala Eropa atau Piala Dunia. Tentu saja Piala Dunia akan sangat ikonis, namun saya pikir Piala Eropa sudah sama bagusnya. Kemudian di level klub, saya ingin menang Liga Champions, ujarnya. Jika transfer Grealish terwujud, lini depan Man City musim depan akan semakin berkualitas. Meski harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk Grealish, itu bukan masalah untuk The Citizen, sebab mereka sudah menyiapkan banyak uang untuk berbelanja pemain pada musim panas ini. Manchester City mengidentifikasi Antoine Griezmann sebagai alternatif Harry Kane. Manchester City dikabarkan bisa mengalihkan perhatian mereka ke Barcelona, Antoine Griezmann jika mereka adalah harga dari sebuah langkah untuk Harry Kane. The Citizen diyakini berada di depan antrian untuk kapten Inggris Kane, tetapi tidak akan ragu untuk pergi jika ketua Tottenham Hotspur, Daniel Levy, terus bermain keras dengan biaya. Ketua City Khaldun Al-Mubarak telah menegaskan bahwa klub akan menggantikan Sergio Aguero yang baru saja hengkang. Dan karena itu juara Liga Premier dapat mengambil keuntungan dari krisis keuangan Barca. Menurut Fitch, Pep Guardiola akan menyambut Griezmann ke Etihad dengan tangan terbuka, karena mantan manajer Barca itu memandang pemain internasional Prancis itu sebagai pemain yang ideal untuk pengaturan first nine 4-3-3. La Blaugrana seharusnya harus memotong 171 juta pound sterling dari tagihan upah mereka jika Lionel Messi menandatangani kontrak baru dengan klub. Dan laporan itu menambahkan bahwa Griezmann akan terbuka untuk keluar dari Camp Nou. Pemain berusia 30 tahun itu juga sangat dikaitkan dengan Juventus setelah menyelesaikan musim 2020-2021 dengan 20 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Tetapi ia saat ini tetap fokus pada eksploitasi Euro 2020 Perancis. Griezmann memulai di ketiga pertandingan grup Les Blues, mencetak gol penyeimbang dalam hasil imbang 1-1 mereka dengan Hungaria. Dan dia diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan babak 16 besar Senin melawan Swiss. Dua pemain yang kemungkinan akan gantikan Sergio Aguero di Man City menurut Nigel de Jong. Perginya Sergio Aguero pun meninggalkan lubang besar di dalam skuad Manchester City. Setidaknya seperti itu menurut mantan pemain mereka, Nigel de Jong. Oleh sebab itu, Nigel de Jong merasa Manchester City butuh mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas 2021. Jika benar Manchester City bergerak untuk mendapatkan striker baru pada bursa transfer musim panas 2021, Nigel de Jong merasa ada dua pemain yang kemungkinan bisa menggantikan peran Aguero. Kedua pemain itu adalah striker Borussia Dortmund Erling Haaland dan bomber Tottenham Hotspur Harry Kane. Tentu saja kehilangan Sergio Aguero bagi saya sangat besar, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi di ruang ganti, ucap de Jong seperti dikutip blogspot.com dari The Independent. Cukup jelas Anda harus mengisi celah itu. Saya pikir dengan seorang striker. Mungkinkah itu Harry Kane? Mungkinkah itu Erling Haaland? Itu juga sebuah kemungkinan. Ada area tertentu, posisi tertentu yang akan dia, Pep Guardiola, pelatih Man City, pikirkan untuk ditingkatkan selama musim atau selama musim panas. Tambahnya,
Lebih lanjut, De Jong mengungkapkan striker mana lebih cocok dengan Manchester City. Pengalaman Kane yang lebih banyak, terutama di Liga Inggris, membuat De Jong yakin striker milik Tottenham Hotspur itu bakal cocok dengan skuad arahan Pep Guardiola. Tentu saja Harry Kane adalah pemain hebat, baik untuk Man City dan juga di Premier League. Dia tahu bagaimana Liga Inggris, dia juga memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris. Saya pikir dia akan cocok dengan skuad itu, tetapi sejauh ini belum ada yang selesai. Semuanya masih sekedar spekulasi dan rumor. Jadi kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan para pemilik klub terkait hal ini. Ujar sosok yang memperkuat Manchester City antara 2009 sampai 2012 itu menambahi. Roberto Martinez mengidentifikasi Kevin De Bruyne sebagai kandidat Ballon d'Or. Pelatih Belgia Roberto Martinez telah membuka diri tentang kembalinya Kevin De Bruyne dari cedera setelah awalnya mengesankan dari gelandang itu ke kejuaraan Eropa. Setelah memainkan peran kunci dalam perjalanan The Sky Blues ke final Liga Champions pertama mereka, pemain terbaik PFA itu dikeluarkan sebelum 1 jam setelah bertabrakan dengan bek Chelsea Antonio Rudiger saat City mengalami kekalahan tipis melawan tim asuhan Thomas Tuchel. De Bruyne telah bekerja keras untuk waktu yang lama untuk berada dalam permainan sebesar itu dan sayangnya dia tidak bisa menyelesaikannya. Tapi sangat menyenangkan melihat fokus dan keinginan untuk kembali ke kebugaran penuh dan untuk kembali ke membantu tim, kata Martinez. De Bruyne telah menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dalam 2 penampilan sejak kembali ke negaranya di kejuaraan Eropa. Ditanya apakah dia pernah meragukan apakah De Bruyne akan kembali dengan cepat dari cedera, Martinez mengatakan, Austria Wien didatangkan dengan harga hampir 4 juta euro kala itu. Kayode diproyeksi menjadi penyerang andalan Man City dan Guardiola. Ia pun langsung dipinjamkan ke Girona untuk menambah pengalaman di level teratas. Sayangnya peminjaman itu berakhir buruk. Ia pun tak bisa kembali ke Man City karena belum mendapat izin kerja di Inggris. Alhasil ia terkatung-katung dan dilepas ke Shakhtar Donetsk pada 2018. 2. Kjaer Son. Pada 2009 Guardiola dan Barcelona merekrut bocah Brasil dengan torehan mentereng bernama Kjaer Son. Di usia 20 tahun, Kjaer Son telah mencetak 89 gol dari 158 laga untuk Palmeiras dan Coritiba. Namun kedatangannya diacuhkan oleh Guardiola. Alhasil ia dipinjamkan ke Benfica dan Fiorentina. Peminjaman ini berbuah petaka karena Kjaer Son tak bisa berkembang. Bahkan ia sempat berhenti bermain sebelum diboyong Palm Beach Star pada Oktober 2020 lalu. 3. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez pun menjadi salah satu pemain yang gagal di tangan Guardiola. Ia bermain untuk pelatih berkepala pelontos itu pada 2011-2012 di Barcelona. Sanchez datang dengan status penyerang muda berbakat dari Udinese. Memang torehan golnya tak buruk-buruk amat di era Guardiola. Dalam 41 pertandingan, 15 gol ia torehkan. Namun permainan cenderung buruk karena saat itu Guardiola ia kerap diganti atau menjadi pemain pengganti. Selain itu dirinya disebut sebagai penyebab Guardiola mundur dari Barcelona pada akhir musim 2011-2012 karena gagal di Liga Champions akibat Sanchez menyanyiakan 2 peluang emas di semifinal melawan Chelsea sebelum tersingkir.